Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finza Mutiara Radeka. Saya dari S1 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Keseimbangan cairan dan elektrolit adalah kondisi ketika jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh berada pada batas normal sehingga fungsi sel, jaringan, dan organ dapat berjalan optimal. Yang pertama ada komponen dan komposisi cairan tubuh. Pengertian cairan tubuh. Cairan tubuh adalah seluruh cairan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai media transportasi zat gizi, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan suhu, volume darah, dan fungsi sel. Komponen cairan tubuh. Komponen cairan tubuh adalah pembagian cairan berdasarkan lokasi keberadaannya di dalam tubuh secara umum. Cairan tubuh dibagi menjadi dua kompartemen utama. Yang pertama itu adalah cairan intraseluler atau bisa disebut ICV. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel dan merupakan komponen terbesar dari total cairan tubuh, yaitu sekitar 2-3 dari total cairan tubuh atau 40% dari berat badan. Fungsi utama cairan intraseluler adalah mendukung proses metabolisme sel, menjaga struktur sel, serta menjadi media reaksi biokimia di dalam. Lalu ada cairan ekstraseluler yang bisa disebut dengan ECV. Cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel, mencakup sekitar 1-3 dari total cairan tubuh atau 20% dari berat badan. Cairan ini berperan sebagai media transportasi zat atau sel dan sistem sirkulasi. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi yang pertama itu adalah cairan intravaskuler, yaitu cairan yang berada di dalam pembuluh darah atau plasma sekitar 5% dari berat badan. Yang kedua ada cairan interstitial, yaitu cairan yang mengelilingi sel sekitar 15% dari berat badan. Yang ketiga cairan transseluler, yaitu cairan khusus seperti cairan cerebrospinal, cairan pleura, peritoneum, dan sinovial dalam jumlah relatif kecil. Komposisi cairan tubuh. Yang pertama itu adalah komposisi cairan intraseluler. Elektrolit utama dalam cairan intraseluler meliputi 1 kalsium K plus N, kation utama. Yang kedua magnesium. Yang ketiga ada fosfat dan protein. Kedua, komposisi cairan ekstraseluler. Elektrolit utama dalam cairan ekstraseluler meliputi yang pertama itu ada natrium Na, kation utama. Yang kedua, klorida, Cl, dan bikarbonat anium utama. Hormon ada ADH yang itu fungsi utamanya itu mengatur keseimbangan air. Ada juga aldosteron, fungsi utamanya itu mengatur natrium dan kalsium. Terus ada RAAS, yaitu fungsinya itu mengontrol tekanan darah dan volume. Terus ada ANP atau BNP, yaitu menurunkan volume cairan. Lalu PTH itu mengatur kalsium dan fosfat. Yang terakhir ada kortisol, retensi cairan saat stres. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama itu larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung ion-ion bermuatan sehingga dapat menghantarkan arus listrik dalam tubuh. Elektrolit berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, tekanan osmotik, fungsi saraf, kontraksi otot, serta keseimbangan asam basa. Contoh elektrolit utama dalam tubuh: natrium Na, kalsium K, klorida Cl, kalsium Ca2, magnesium A2,
bikarbonat. Non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak terdisosiasi menjadi ion dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Walaupun tidak berperan langsung dalam konduksi listrik, larutan ini tetap penting bagi keseimbangan cairan tubuh. Contoh larutan non-elektrolit, yang pertama ada glukosa, terus urea, yang terakhir ada kreatin. Larutan isotonik dan hipertonik. Yang pertama ada larutan isotonik. Larutan isotonik itu memiliki osmolaritas yang sama dengan cairan tubuh, sehingga tidak menyebabkan perpindahan cairan masuk atau keluar sel secara signifikan. Contoh NaCl 0,9%, Ringer laktat. Efek fisiologis yang pertama itu menambah volume cairan ekstraseluler, yang kedua tidak menyebabkan sel membengkak dan menyusut. Indikasi keperawatan yang pertama itu dehidrasi, yang kedua kehilangan cairan akut, perdarahan atau muntah, diare. Yang kedua, larutan hipertonik. Larutan hipertonik memiliki osmolaritas lebih tinggi dari cairan tubuh, sehingga menarik cairan keluar dari sel ke ruang ekstraseluler. Contoh NaCl 3%, next terus ada 10%. Efek fisiologis, sel mengalami penyusutan, terus ada volume cairan ekstraseluler meningkat. Indikasi keperawatan hiponatremia berat, ada enoma cerebri, indikasi tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.